Dan rezeki yang paling patut disyukuri itu adalah husnul khotimah. Mengakhiri permainan ini, mengakhiri hidup kita ini dengan akhir yang baik. Husnul khotimah. Jadi rezeki nggak mesti uang, men. Lifestyle. Nah, kita kembali bersama sahabat saya Adi Warman Azwar Karim yang kemunculannya benar-benar ditunggu-tunggu. Benar nggak? Apa kabar Adi Warman? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat-sehat, insyaallah berkah. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Ada beberapa teman-teman yang masih di dalam kegelapan, masih dalam kesulitan. Jadi mereka mencoba segala sesuatu usaha dari A sampai Z lah, dari kanan ke kiri, utara ke selatan, namun masih belum berhasil. Nah, satu-satu yang masih belum, kata mereka, mencari di jalan yang haram. Yang harus kita sama-sama ingat nih, deh, untuk urusan rezeki ya. Yep. Rezeki itu udah ditaker, nggak bakal ketuker. Ini yang paling penting nih. Rezeki udah ditaker, nggak bakal ketuker, men. Nah, karena kita rezekinya udah ditaker, dan it's your choice. Mau nyarinya pakai cara halal atau pakai cara haram. Ngerti gak? Sama kayak ajal kita. Umur udah ditaker, nggak bakal ketuker. Oke? Terserah kita, it's your choice. Apakah kita mau menjalani hidup itu jadi orang baik atau jadi orang jahat. Jadi life is like, hidup ini kayak main arung jeram, men. Atau yang lebih gampang lagi, hidup kayak ini dah, biar gampang jelasinnya. Kayak handphone. Selama itu baterai handphone masih belum mati, ya handphonenya nggak mati. Dan it's your choice. Apakah ente mau pakai handphone itu untuk nonton YouTube film porno, atau ente mau pakai handphone itu untuk nonton YouTube ilmu-ilmu yang bermanfaat. Once again, rezeki itu udah ditaker, nggak bisa ketuker. Dan it's your choice. Apakah mau cari cara pakai halal atau mau cari cara pakai haram. Dapatnya segitu-gitu juga. Jadi life, kalau ini hidup itu kayak kita main arung jeram, men. Lo mau orang baik, lo mau orang jahat, lo mau menikmati arung jeram itu atau tidak menikmati arung jeram itu, ente akan lewat di sungai yang sama. Bener gak? Kalau ente nggak bisa menikmati, ente cuma tutup mata doang, pegangan terus, ya udah, teriak-teriak ketakutan, sampai juga di ujung, bener gak? Tapi kalau ente enjoy life, enjoy menikmati main arung jeram tersebut, ya iya sih, namanya juga main arung jeram, pasti ada up and down, bener gak? Persis kayak main arung jeram, ketika itu perahunya udah mau nabrak batu, dan kita nggak ada sesuatu yang pun yang bisa kita lakukan, karena enang udah pasti ketabrak, yang kita bisa lakukan pegang erat-erat tuh tali di perahu kan. Perahu bakal nabrak. Orang baik juga bisa kena musibah, sebagaimana orang jahat kena musibah, bener gak? But then, get ready to back on track. Bener gak? Jadi bad things happen to good people. As bad things also happen to bad people. But then, sebagaimana kita main arung jeram, pilihan kita. Apakah kita mau menikmati hidup itu dan menjadi orang baik? Atau kita jalani dengan penuh kecurangan. Misalnya kita jorokin teman kita biar jatuh dari perahu, bener gak? Nah, apakah Allah membuat kita miskin di dunia gara-gara kita banyak salah? Lo ketawa. Ya maksudnya, ya kita banyak salah, jadi Allah menghukum kita lebih duluan di dunia jadi miskin gitu. Dibandingin sama koruptor-koruptor yang malah nggak. Malah yang jadi koruptor tuh, aneh kasih tahu aja ya. Kalau ente bisa kaya dengan cara korupsi, ketahuilah Anda bisa juga kaya persis sekaya itu dengan cara halal. Karena rezeki udah ditaker, nggak bakal ketuker. Lu cari pakai halal, segitu dapatnya. Lu cari pakai haram, segitu dapatnya. Kalau lu bisa kaya karena korupsi, cari aja pakai cara halal, segitu juga dapatnya. Takut banget sih sama duit. Bener gak? Jadi kalau menurut saya, Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, if you want money more than anything, you will be sold and bought your whole life. Kalau kita pengen uang itu lebih dari segalanya,
maka jiwa raga kita pun bisa diperjualbelikan oleh orang, benar gak? So, kita yakin aja lah, rezeki udah ada yang ngatur, benar gak? Jalanin hidup men, jadi orang baik, cari keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, ada dosa yang bisa gugur karena pahala kita sholat, ada dosa yang bisa gugur karena pahala kita sedekah, dan ada dosa yang bisa gugur karena pahala kita haji. Tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena kesusah payahan kita, keletihan kita, jerih payah kita dalam mencari rezeki. Nah ini men. Jadi kalau kita nyari pakai cara yang halal, nyarinya itu, capeknya itu, nggak ketemunya itu, pahala semua men. Ngapain aja nyuri? Smart Skill School. Oke, jadi ini kayaknya ada rahasianya nih untuk mendapatkan rizki yang barokah, betul? Ada 3 hal. Terserah lu agamanya apa nih, terserah lu agamanya apa. Ada 3 hal. Kalau kita lakukan 3 hal ini, insya Allah rezeki berkah. Dan ada 3 hal. Terserah agamanya apa nih. Kalau lu lakuin 3 hal ini, maka rezeki lu seret. Yang buat rezeki kita berkah, yang pertama, bakti sama orang tua. Rasulullah SAW mengatakan siapa-siapa yang berhenti mendoakan orang tuanya, maka Allah pun akan berhenti memberikan rezeki padanya. Jadi bakti sama orang tua men penting banget. Yang kedua, silaturahim, gaul. Pandai-pandai membawakan diri, main di sana, main di sini, banyak teman men. Banyak teman, banyak rezeki. Yang ketiga, berbagi kepada sesama, sedekah. Bukan aja berbagi uang, berbagi apa aja yang bisa kita berbagi, benar gak? Kalau ente lakuin ini, maka ente berkah rezekinya. Tapi sebaliknya ada 3 hal yang kalau ente lakuin, maka rezeki ente akan seret. Pertama, ente buat maksiat. Ini nutupin jalannya rezeki. Udah jangan buat maksiat, tau gak? Yang kedua, ente kagak bersyukur dengan apa yang ada. How come man? If you won't feel rich, start count what you have that money can buy. Bener gak? Dan yang ketiga, apa 2 aja dulu ya? Udah 2 dulu, biar yang satu jadi simpenan. Smart Skill School. Sahabat Smart Skill School, terakhir nih, Ustadz Adi Warman ini nggak mau dibayar, nggak mau dikasih hadiah, pokoknya nggak mau terima apapun dari kita sebagai jeripayanya memberikan tausiah. Saya baru mengerti rupanya beliau itu menabung untuk dunia akhirat. Yang berterima kasih dan mendoakan untuk kebaikan beliau di dalam kolom komen itu 1 juta umat. Waduh, indahnya. Tapi bagaimana sih tepatnya, apa sih artinya uang bagi Anda? Kan kita perlu uang untuk hidup, makan, dan bahkan kita juga boleh kaya kan gitu. Gimana? Siapa sih yang gak perlu uang? Semuanya juga perlu uang men. Tapi coba yuk kita pikir yuk. Uang itu kita miliki buat apa? Buat kipas-kipas atau buat kita belanjakan untuk sesuatu yang kita butuhkan? Jawabannya yang kedua kan. Uang itu kita butuhkan. Untuk uang ini purchasing powernya, daya belinya, kita belikan sesuatu yang kita inginkan. Sehingga rezeki itu bukan sekedar uang. Benar ya? Waktu saya dulu mau sekolah, di sekolah yang top di Amerika dah. Nggak punya uang men. Benar ya? Tapi Allah kasih rezeki sama saya. Bukan uang, rezeki bentuknya beasiswa. Anak saya yang cewek nomor 2 mau sekolah di Berkeley, nggak punya uang. Allah nggak ngasih uang, tapi Allah kasih rezeki. Bentuknya bukan uang, tapi beasiswa. Jadi dalam ilmu tasawuf disebutkan bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Ente kaya tapi sakit, bagaimana men? Duit habis untuk bayar doang, bener gak? Rezeki yang paling utama itu adalah anak-anak yang soleh-soleha. Bener ya? Asik kan punya anak soleh-soleha? Dan rezeki yang paling patut disyukuri itu adalah husnul khotimah. Mengakhiri permainan ini, mengakhiri hidup kita ini dengan akhir yang baik. Husnul khotimah. Jadi rezeki gak mesti uang men. Ngapain gue dibayar sama lo pakai uang YouTuber? Bener, ngapain? What's the point? Bener. Allah punya 1001 cara untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Mungkin buat YouTuber dikasih Allah pintu rezekinya dari YouTube. Buat saya dikasih Allah pintu rezekinya
dari kegiatan saya melakukan consulting dan sebagainya. So insya Allah, jangan pernah menyerah. Kita usahakan cari rezeki yang halal saja. Dan merasa cukuplah dengan rezeki yang halal saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'assalam ya karim. Thank you. Okay, that's it for now. Please subscribe and like. Bye.